tujuanmu nggak sampai terus kamu marah sama Tuhan. Kan kira-kira gitu ya. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-6. Dan saya sangat percaya tadi pagi betul saya telah menyampaikan pesan Tuhan agar begitu saudara bangun mendapat pesan dan saudara punya kesan bersama dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik, saudara menerima pesan agar saudara berkesan kepada Tuhan. Apa kesannya? Bangun tidur langsung bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Lepas dulu kamu lagi kurang apa itu alasan nomor 2. Tapi pertama sekali bersyukur lagi karena engkau masih bernafas dan engkau masih bisa berbicara. Haleluya. Haleluya. Kita lihat pasal 55 ayat yang ke-6. Sambil nanti disiapkan dulu satu pujian rohani jorma mersakat jalan. Orang boleh mencari jalan tapi Tuhanlah yang menentukan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat bersama-sama dan mari baca dengan tegas seperti berbicara kepada Tuhan. Inilah pesan yang kita terima hari ini dan harus kita kerjakan. 2, 3 bersama. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada amin? Amin. Saya pikir Tuhan itu tidak pernah menjauh daripadamu kalau engkau mendekat kepada Dia. Amin. Tetapi Tuhan itu menjadi jauh karena kita mulai meninggalkan Dia. Tuhan tetap atas janji dan penyertaannya. Dan Tuhan bukan sepertimu dan seperti saya gampang saja mengubah janji. Sebab firman berkata, perkataan Tuhan tidak akan pernah berubah-ubah. Haleluya. Tuhan yang dahulu 2000 tahun bahkan lebih sama sekarang tetap sama. Kalau dia bilang sama orang sakit sembuh, kalau bilang sembuh, kalau imanmu berkata yes, aku sembuh. Kan begitu. Salah satu contoh, perempuan itu bukan saja begitu saja memegang jubah. Sebelum dia pegang jubah, ada suatu komitmen dalam hatinya. Dan dia ternyata sudah menunggu. Ada hati yang rindu. Kalau Yesus lewat, akan kujamah jubahnya. Jadi dia sudah punya rencana. Dia sudah persiapkan, bila mana Yesus lewat, akan kusentuh. Amin. Dan iman tanpa perbuatan mati. Seketika Yesus lewat, maka perempuan itu juga berseru dan memegang jubahnya. Dan Yesus tahu lalu berkata, siapa yang memegang jubahku? Saat itu juga jadi sembuh. Amin. Iman tanpa perbuatan mati. Kita harus melakukan niat yang kita rindukan kepada Tuhan. Itu yang pertama sekali. Makanya dikatakan carilah Tuhan. Lalu kalau kita kaitkan ini, kalau soal bicara uang sama yang lain, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya mau bertanya, apakah janji Tuhan itu bohong atau pasti? Pasti. Dengar, lakukan, maka kamu pun pasti menerimanya. Pasti menerimanya. Ketika saya berkomitmen kemarin, saya akan menyembuhkan sakitku, itu artinya karena saya sudah punya dokter pribadi. Maka saya akan terus berkonsultasi dengan dokter pribadi saya itu. Dialah dokter di atas segala dokter. Amin. Kalau dia mengobatiku, bukan saja sakitku sembuh, hatiku juga sembuh. Amin. Maka bersukacitalah aku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur atau mujarab. Haleluya.
Tapi semangat yang patah, sekali lagi, semangat yang patah, tidak ada untungnya untuk patah semangat atau mendelay. Tidak ada. Makin sakit. Semakin kita mengeluh, semakin sakit. Lihat, semakin bangsa Israel bersungut-sungut, makin lama sampai ke tanah perjanjian. Semakin orang bersyukur dan yakin, semakin cepat sampai kepada tujuan. Ada haleluya. Kalau kita lihat di sini, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia telah memberi waktu kepada untuk bertemu. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan telah membuka pintunya untuk kamu masuk. Pertanyaannya, kita datang tapi tidak masuk. Kita beribadah tapi tidak sungguh memuji-muji Tuhan. Sebab sekali lagi, Allah bertata di atas pujian dan penyembahan. Semakin kencang kita memuji, semakin kencang Tuhan dalam hidup kita. Sampai kau lupa kalau itu sakit sebenarnya. Kenapa? Engkau fokus pada Tuhan. Di saat itulah nanti penyakit-penyakit dalam tubuh akan rontok sendiri. Kenapa? Engkau sedang sibuk dengan Tuhan, sementara penyakit terlupakan. Orang yang dilupakan pasti menjauh. Betul nggak? Penyakit pun kalau dilupakan akan menjauh sendiri. Tidak ada. Saya mau buka di sini. Kenapa saya katakan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkanku? Agar tidak ada prediksi apa-apa, saya kasih tahu kepada saudara, akulah yang tahu aku siapa dulu. Akulah yang tahu siapa aku, apa yang ku makan, ku minum dulu. Dan semuanya itu racun bagi hidupku sebenarnya. Tapi pada masa itu bukan racun, tapi suatu kehebatan. Dan racun itu efeknya 10 tahun, 20 tahun kemudian. Untuk itulah hari ini aku datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Pulihkan tubuhku, sembuhkan jiwaku, usir penyakitku. Aku mau melayanimu Tuhan dengan sehat. Agar orang-orang jemaat yang ada bersamaku, mereka menjadi sembuh karena melihat aku sembuh. Mereka semangat karena aku semangat, sebab aku telah mau jadi teladan bagi mereka. Ada haleluya. Bukan saya meremehkan rumah sakit dan dokter, bukan. Bukan di situ. Zaman dulu berapa kali kepala dihancur terbentur. Entah saya benturkan ke tembok atau dengan botol, atau dihajar orang berkali-kali dengan balok, saya nggak tahu. Tetapi sekarang aku bersyukur, kepala ini masih dijaga Tuhan. Cara berpikirnya masih bagus. Lihat orang cepek, tetap lihatnya cepek juga, belum miring dikit pun. Itu artinya otaknya masih normal. Haleluya. Masih bagus membacanya, melihatnya pun, pengertiannya pun bagus. Nah itu. Kita cek. Haleluya. Haleluya. Makanya kata TikTok itu, kalau ada ibu-ibu yang rabun, gampang obatinya. Gimana caranya? Kasih aja CPA, pasti kelihatan semua. Dan dia bilang, mataku kayaknya sudah sakit nih, pakai lihat apa lagi. Karena emang kosong dompetnya tuh. Coba diisi, pasti gak ragu dia kan. Oh ada ternyata, haleluya. Nah hari ini juga, apakah Tuhan itu buta? Apakah saudara buta? Iya, sesuai firman Tuhan, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Karena apa? Engkau mendengar, kamu tahu, tapi kamu tidak melakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Haleluya. Bayangkan orang tahu kamu butuh bantuan, kamu bisa membantu, tapi kamu tidak membantu, mati persahabatan itu. Putus hubungan. Disitulah hari ini. Baru kita Jumat Agung, lalu kita kemarin Paskah, lalu kita berkata, pujian kemarin berkata apa? Saya coba pasang di suatu media, wah ramai sekali. Satu kota tanpa malam, lama banget itu ya.
Sebentar sekarang kita pusing nunggu malam, pusing lagi nunggu pagi. Karena biarpun malam datang persoalan, terang juga menjadi persoalan. Seharusnya baik malam, baik siang, harusnya sama-sama senang. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 7 kita coba bersama-sama. Kita lihat. 2, 2, 3 ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan. Sekali lagi. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan. Siapakah orang fasik ini? Mari orang-orang tidak benar, tinggalkan jalanmu. Kamu akan tersesat sebab kamu salah jalan. Kalau kamu sudah tahu salah, jangan teruskan. Masalahmu makin besar. Kata Tuhan, stop. Kembali ke jalan yang benar. Tinggalkan cara hidup yang lama. Mari dengan cara yang baru. Dengan bangkitnya Yesus, saudara pun harus bangkit. Berani mengatakan apa yang salah, apa yang benar. Amin. Ada haleluya. Di sekelilingmu banyak orang gak benar. Jangan usil dengan itu, tapi jadikan dirimu jadi orang benar. Amin. Agar mereka juga rindu menjadi orang benar. Setahu saya, tidak ada di sini satupun orang tidak mau jadi orang benar. Persoalannya menjadi orang benar itu susah, berat. Kalau jadi orang gak benar, gak ada susahnya. Yang masalahnya kembali ke jalan yang benar jauh. Contoh, umur saya 55 tahun, kan udah kejauhan balik lagi. Tapi walaupun begitu aku tak putar balik. Entah kapan sampainya di ujung, saya tidak tahu. Kalau Tuhan masih izinkan sampai ke ujung, berarti 50 tahun lagi saya akan hidup lagi. Haleluya. Saya akan kembali ke titik nol. Saya berangkat meninggalkan Tuhan, sampai saya balik lagi ketemu dengan Tuhan di titik nol itu. Harus kembali, amin. Jangan motong jalan. Ya, jangan motong jalan, jangan ambil simpel-simpelnya. Kalau penderitaan itu, kesusahan itu salah satu arena untuk mencapai hadiah, hadapi tantangan itu, jangan mundur, amin. Hadapi tantangan itu. Dikatakan tadi, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Kenapa? Kalau saya baca Yeremia 17:14 berkata begini, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujian. Itu Yeremia 17 ayat 14. Lalu saya baca dalam Mazmur 100 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ada haleluya. Kalau kita baca Yakobus 19, hendaklah kamu saling mendoakan dan mengaku dosamu, maka doa orang benar besar kuasanya, apapun penyakitnya sembuh. Ada haleluya. Ada haleluya. Semakin banyak kita hapus dosa itu, semakin cepat sembuh kita sendiri. Di situ hari ini semua saudara sembuh, amin. Maka saya buka tadi, coba jangan sakit dulu, sembuh dulu. Haleluya. Pertama, lihat sini baik-baik. Tolong jangan sakit hati. Bilang kiri kanan. Mama Moses bilang, Mama Indri, jangan sakit hati bilang. Salam dulu, salaman dulu. Jangan sakit hati bilang. Amin. 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 Oke, udah? Sudah? Ada amin? Amin. Coba dulu, Amak Sinaga sama Pak Setinja bilang dulu, jangan sakit hati bilang. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya jujur, kita pun dengan istri selamat. Saya nggak tahu. Saya bisa saja bikin dia sakit tanpa saya tahu. Bisa saja terjadi. Orang melihat kita bisa salah tebak. Betul nggak? Bisa. Contoh, kita tanya pengantin baru dulu. Kamu tidak disakiti tapi merasa sakit ya? Yes atau tidak? Yes. Itu. Kalau kita tanya pasangannya, perasaan saya tidak ada nyakitin dia. Karena tergantung kita menangkap siaran itu.
Mau kita bikin itu masalah jadi masalah. Sebenarnya gini loh, masalah tidak menjadi masalah kalau kau berdiri di atas imanmu. Justru masalah itu akan berubah di atas hidup orang beriman. Haleluya. Kalau kita enggak menghindar masalah terus, makanya masalah makin datang. Coba bilang, masalah sini, kabur enggak? Coba, sini masalah, kabur enggak? Sebab dia tahu akan diubah, makanya kabur. Ada razia penyakit bersembuh, haleluya. Ada haleluya. Itu yang penting. Bilang dulu Mama Ker sama Mama siapa itu. Salam dulu. Sembuh kau dia bilang. Gak tahu kenapa juga mereka berdua itu. Hah? Iya makanya salaman dulu, tadi gak salaman. Udah. Haleluya. Sama-sama pakai kacamata pula. Kompak ya. Coba tes 100.000 masih kelihatan gak tuh? Pasti ya. Ada men? Saya coba sekali lagi katakan itu. Ini kita harus memahami Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau dokter bilang kamu tidak sembuh, maka Tuhan bilang di tanganku kamu akan sembuh. Kalau rumah sakit menolak kamu mau pulang, Tuhan berkata, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, ku beri kelegaan. Amin. Masih ada ruang ICU-nya Tuhan. Sampaikan kiri kananmu itu, masih ada ruang ICU-nya Tuhan bilang. Dan satu-satunya hanya Tuhan yang mau mengambil penyakitmu agar kamu sembuh. Dokter mana mau mengambil penyakitmu agar kamu sembuh? Tolong bawa dokternya ke sini. Tidak ada. Tapi Tuhan memberikan semuanya agar semuanya baik. Itu yang luar biasa. Betapa bahagianya kita hari ini. Saudara nggak pernah sadar kalau kau punya dokter pribadi. Saudara nggak sadar itu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kurang dalam bisikmu. Selain bisikmu, Tuhan tahu hatimu. Selain Tuhan tahu hatimu, tahu pikiranmu. Jadi kalau kau sakit hati, sakit pikiran, sakit jiwa, sakit keuangan, sakit apapun, dia tahu semuanya. Amin. Kalau dia berkata lenyap semua penyakit, sembuh total semua. Usaha pun akan maju kembali. Ada haleluya. Maka saya juga dobrak jemaat Tuhan. Jangan cuma puji Tuhan, haleluya. Macul, kerja keras. Jangan beri tanganmu istirahat. Jangan tidur. Saya berani ngomong ini karena moto hidup saya. Tanya istri saya itu. Saya tidak bisa diam di rumah sekalipun sakit kemarin. Tanya. Kenapa? Saya tahu kalau dalam sakit saya biarkan penyakit itu makin bergerak. Kalau saya bergerak, penyakit itu akan pergi. Itu alasan saya. Terserah orang bilang mau simpang ngaron, mau apa, itu kata-katamu lah itu. Amin. Yang penting Tuhan bilang teruskanlah, 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 teruskanlah. Waktu kita berdoa, benar, lagi. Sampai kita gak peduli. Dari rumah kita udah lewat orang-orang, ada apa di rumah ini kau teriak-teriak. Coba tanya di sini, siapa ibu-ibu sudah menangis terus mendoakan suaminya? Ada? Ada? Masih tahu. Lihatlah perempuan tua yang tidak punya apa-apa itu, agar kasusnya dibela oleh hakim. Setiap pagi dia datang mengetuk pintu rumah hakim itu. Maka hakim itu berkata, selama tidak kubela masalahnya ini, pasti aku akan diganggu terus. Makanya jangan berhenti berdoa. Jangan kau berpikir Tuhan itu bosan. Saya mau tanya, di ayat mana tertulis salah satu ciri-ciri Tuhan bosan? Ada? Yang ada, dia adalah setia dan taat. Tidak ada siang dan malam, dan matanya tidak tertidur. Haleluya. Kalau yang tertidur adalah murid. Ketika Yesus naik ke bukit mau berdoa, baru sebentar saja murid sudah ngorok di belakang.
Makanya dia bilang, baru sebentar saja kamu sudah tidur. Ada haleluya? Ada amin? Amin. Kalau kamu pelari yang hebat, contohnya pemain musik nih, kalau mau makin sehat, kemarin 100 meter, besok 200 dong. Amin. Memang mau jatuh tapi gak jatuh. Itulah membakar penyakit itu. Haleluya. Orang-orang mas sekarang sampai dibeli alat apa tuh mutar-mutar itu. Nggak usah langsung ada di samping rumahmu, petani ambil macul aja di situ. Kamu sehat, dia juga tertolong. Haleluya. Besok dia nanam jagung, dia ingat kamu, dibagi hasilnya juga. Haleluya. Coba. Kalau kata istri saya, sudah. Kalau saudara bertetangga dengan saya, saudara akan bersyukur. Saya jamin itu. Saya jamin. Karena nggak mau tetangga itu kupatulin semua tanahnya itu. Kalau mau kupatul semuanya. Di sini pun sama. Hanya ada larangan, bebek rumput pun tidak boleh semuanya. Kalau bisa, waduh, jadi kompos semua tuh. Haleluya. Sebenarnya saya ini sama dengan kamu dulu. Bahkan saya lebih rusak. Kalau bicara angan-angan, kalau saya bisa gini terus sambil ngerokok dulu ya, seandainya, nah itu bahasanya kan, seandainya. Tetapi ternyata tidak bisa. Ketika istri berdoa non-stop, sampai kubiarkan berapa bulan, hampir 1 tahun, dia urut-urut kaki, dalam nama Yesus kakinya berubah, dalam nama Yesus. Coba kalau kaki berubah dulu, jadi 8. Langkahnya tidak menuju ini, disebut satu-satu. Ya di otak saya gampang, udah mulai gila kali istriku ini. Kenapa? Karena menurut saya langkahku itu langkah yang baik, langkah yang benar, langkah yang senang. Menurut saya. Nah, ketika dia datang ke sini, dicocokkan dengan langkah ini, salah. Haleluya. Maka ada puja berkata apa? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ada amin? Terus ada lagi pujian, langkah orang benar apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Orang beribadah, orang rajin, orang baik jatuh juga, tapi tidak tergeletak. Tapi sebab orang nggak bertobat jatuh, nggak bangun-bangun lagi. Selesai. Nah hari ini kita lanjutkan baca dulu. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Terus 2, 3 ya. Dan orang jahat baiklah yang kembali kepada Tuhan dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kenapa saya katakan kita paling beruntung hari ini? Sebenarnya aku berkata gini, dosamu sudah dihapuskan. Amin. Apa alasan Pak Gembala? Baru kemarin kita Jumat Agung dan kita berkata, ku datang Tuhan. Amin. Lalu kemarin Paskah kita berkata, kebangkitan Yesus. Aku juga menjadi anak-anak, menjadi murid yang bangkit ke dalam kebenaran. Amin. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru kita raih. Amin. Apa yang baru? Uang baru boleh juga raih uang baru. Boleh. Sudah pada tukar belum? Ini bulan zaman uang baru nih. Tolong jangan nongol dulu yang jelek-jelek. Hampir semua uang baru sekarang kan. Bahkan dari sini sampai ke sono menerima penukaran uang baru. Haleluya. Kalau kau bosan dengan uang yang jelek itu ganti aja. Tapi mau itu jelek, mau itu baru, tetap daya belinya sama. Tapi kalau kita beda nilainya di Tuhan kalau kita buruk sama baik. Yang buruk tidak bisa masuk. Kenapa pelan? Masih tanggung imannya. Yang buruk tidak masuk surga. Apalagi yang sobek hatinya. Tidak bisa. Makanya sebelum sobek harus dilindungi.
Itulah tadi pagi saya bagi, orang benar, orang jahat harus menghadap tata pengadilan. Betul? Betul? Biarpun saya pendeta, ternyata besok aku harus menghadap tata pengadilan itu. Di pengadilan itulah mengatakan saya benar atau salah. Tidak bisa menurut jabatan sekarang. Apalagi kalau ditanya, berapa domba di sana? 200 Pak. Berapa yang sakit? Lupa saya. Yang susah berapa? Makin lupa saya. Kamu adalah gembala yang tidak baik, tidak menjaga dengan baik. Masuk ke belakang. Rasakan itu. Tadi pagi Majus di Purba menyampaikan firman Tuhan. Semua tubuh harus kerja sama. Coba lihat kaki masing-masing. Masih punya kaki enggak? Coba kalau kakimu tidak mau bawa badanmu. Gimana? Tidur udah, diam. Dan kakimu tidak bisa berjalan kalau otak tidak kerja sama. Mau dibawa kemana? Biarpun otak perintahkan kaki, kalau mata tidak mau kerja sama melihat jalan. Pakai tongkat. Tapi buta. Nanti sama, orang buta mengendong orang buta masuk. Tidak bisa. Jadi kalau ada di sini jemaah merasa dia tangan, puji Tuhan. Amin. Kalau ada merasa kaki, puji Tuhan. Ada merasa telinga, puji Tuhan. Ada menjadi mata, puji Tuhan. Ada jadi mulut, luar biasa. Haleluya. Saya kan jadi mulut nih. Tapi bayangkan mulut saya kalau nggak punya kaki, nggak punya mata. Mau jadi apa? Ini gereja ini kenapa begitu stagnan kita? Ini pelan-pelan sakit hati lah kalian. Karena kalian itu kerja keras. Kenapa saya kerja keras? Coba saya tanya. Ada nggak puasamu? Ayo pelan-pelan. Ada puasamu nggak? Ada doamu nggak? Ada nggak menangisi jiwa-jiwa? Kau menangisi nasibmu aja. Coba. Harusnya begitu. Lalu jemaat ini, ada nggak waktumu duduk berkata, Tuhan, saya sama aku ini. Maka gereja ini akan ada orang yang saling mendoakan. Amin. Yang saling peduli. Haleluya. Coba saya buat suatu nanti perintah. Jam 12 semua duduk berdoa setengah jam. Berani gak kamu duduk? Itu jam makan pasti. Berani gak jadi lapar gara-gara berdoa? Atau ngomong gampang lah, nanti bisa berdoa jam 3. Engkau sendiri menggeser waktu, padahal Tuhan gak suruh geser waktu. Coba. Ini jujur aja, jujur. Ibu-ibu lihat sini semua. Kalau betul engkau tuang tiang doa di rumah, ada nggak mesbah doa di rumah? Kadang-kadang ya. Apakah Tuhan itu suka dengan kadang-kadang? Atau mau gini-gini aja? Apakah kita mau Tuhan itu kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak? Enggak. Selagi dia ada cari, amin. Cari aja. Saya bilang tadi pagi dengan lama positifnya. Kalau masih dikasih kesempatan luar biasa kita ini, amin. Dan dia sudah berpesan sama anaknya ya. Kalau saya besok mati, satukan dengan ibumu. Gentle itu. Ada amin. Nggak usah berpesan apa, pasti mati juga ya. Berpesan juga pasti. Soal kami kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau Tuhan sudah bilang kontrak sampai 2027, ya sudah. Kalau dia bilang sampai 2040, mau apapun penyakitmu, kamu gak bakal mati-mati sampai ketemu tahun 40 itu. Coba. Makanya perlukan kesembuhan dari Tuhan, amin. Hati-hati loh, dikit ada dokter pribadi di situ. Nih, sini doktermu, coba tanya doktermu, tanya hatimu. Di situ dia.
Dan dia akan menyembuhkanmu, percayalah. Rimbang pun kau makan kalau yakin jadi sembuh. Tahu rimbang? Apa bahasa Indonesia rimbang? Tekoka. Ada orang bilang kalau kamu darah tinggi, hari ini makan teko. Kebanyakan makan tekoka. Kerendahan. Agar naik makan kambing lagi. Coba. Kapan selesainya masalah ini? Kadang tinggi, kadang rendah. Makanya ada keseimbangan. Haleluya. Amin. Semua itu obat sebenarnya. Tapi jangan berlebihan, amin. Ini macam ini kan udah berlebihan bobot. Tinggi 70, berat 120. Ibarat ban mobil, kempes. Gak mampu. Coba kadang-kadang ukur dulu kakimu, ukur perutmu. Gak seimbang itu. Ditambah lagi beban dosa. Makin berat hidup ini. Dosa itu gak kelihatan, tapi bebannya terasa. Kadang-kadang orang berkata gak tahu dosa. Aku tanya bapak-bapak, mabuk itu dosa enggak? Dosa kan? Kalau minum? Saya gak berani katakan itu dosa. Gak berani. Coba kalau kamu udah minum 2 ember, berat gak jalan? Entah kemana pun nyampe di rumah nanti, kita tetangga siapa di ketok pintunya. Ya, tapi kalau minum dikit, yang penting tubuhmu hangat, amin. Segar jiwa, haleluya. Saya suka bahasa itu, minumlah sedikit anggur biar hangat tubuhmu. Soalnya awalnya sedikit sih, awalnya. Tapi dia masih ada, dikit lagi. Tetap sedih. Ketiga kali dikit lagi, lama-lama 1 botol. Ditanya orang sedikit kok tadi, cuma 8 kali. Sebotol juga. Miring lagunya. Miring. Jadi saya harap kita juga sama. Ternyata dosa itu berat. Katakan dulu kiri kanan. Dosa itu berat. Jangan dipikul terus dosa itu. Jangan bertahan. Ada amin. Tuhanlah yang bisa menolong kita semua. Haleluya. Lalu saya percaya dikatakan Yeremia tadi, disembuhkanlah sakit penyakit, amin. Sebab Injil Matius berkata, coba lihat semua di sini ya. Saya tidak peduli apapun penyakitmu, saya tidak mau tahu itu. Dan saya tidak mau tahu apapun penyakitku. Yang ku tahu cuma satu, selama dokter itu ada, pasti sembuh. Saudara harus punya dokter satu itu. Tidak boleh lewat itu. Ada orang bilang gini ke saya, sebenarnya dia menyemangati saya. Yang semangat dia Pak Gembala katanya, iya. Sebenarnya Pak penyakit gini bahaya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini menguatkan atau melemahkan sebenarnya, coba. Coba. Dia bilang datang saya, semangat Pak Gembala katanya. Apa yang dirasakan Pak Gembala katanya begini. Biasanya penyakit ini Pak, 1, 2, 3, 4. Lama-lama nanti Bapak begini. Ini menyemangati itu melemahkan ini. Gue bilang, udah lewat itu. Yang kau bicarakan tadi, udah dihapus. Itu nggak ada lagi catatan itu di hidup saya ke depan. Amin. Ada amin? Coretin aja. Coretin. Nanti kalau kamu udah tua susah coret, tidak. Soalnya gini, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Sebentar dulu ya. Mana lebih baik digendong cucu atau digendong Tuhan? Cucu bilang, oh ini lama banget matinya, digendong terus tiap hari. Susah amat ini. Coba silahkan opungnya udah mulai sehat-sehat ya. Mau hidup 100 tahun lagi itu? Kasihan ya. Ya kasihan opungnya atau kamu kasihan? Dua-duanya kasihan. Yang urus juga kasihan, yang diurus juga kasihan. Jadi lebih baik sampai masa tuamu, aku Yesus tempat dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menggendong kamu terus. Aku mau mengikut kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Bukan menyelamatkan
menyelamatkan Tuhan, menyelamatkanku. Ikut Yesus pasti selamat, amin. Ada amin? Dan yang mengikut Yesus menyelamatkan yang lain juga. Karena firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Haleluya. Siapa contohnya? Nuh. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang kedua, siapa lagi? Lot. Nuh. Anak-anaknya itu tidak layak, tapi layak karena orang bertobat. Ada amin. Kadang-kadang kita berpikir itu nggak enteng. Makanya kita tuh harus menyelamatkan keluarga kita dulu. Amin. Dengan cara apa? Kita aja bertobat menyelamatkan mereka. Dia bilang mereka masuk bawa keluargamu. No, masuk bersama keluargamu. Menantunya beruntung itu. Selamat. Amin. Ada haleluya. Ada haleluya. Itu jaminan luar biasa. Ada jaminan keselamatan. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ada amin? Kalau kita beda prinsipnya, satu orang bertobat, sekeluarga bertobat semua. Harus diselamatkan. Ada yang selamat, ada diselamatkan. Itu yang intinya buat kita. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan diberi waktu untuk selamat. Lalu ayat 8-nya bersama-sama. Belum selesai ya? Udah, ayat 8. 8 bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Sebab jalanku katalah jalanmu, dan jalanku katalah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kalaupun rencanamu tidak berhasil, jangan marah-marah dulu, jangan kecewa, jangan menyesal. Coba dulu kembali bertanya Tuhan, Tuhan apa yang kubuat? Saya ketika kemarin duduk di Jawa itu, mataku selalu melihat orang. Kenapa harus begini terus? Dan bagusnya kalau saya duduk mereka datang mau mendengar. Lalu cerita masalah kopi. Kopi asli. Lalu dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, kalau kopi asli itu jangan bubuk. Bapak nggak tahu campur apa. Tapi kalau kopi yang mau digiling, itu ketahuan campurannya. Lebih baik Bapak giling sendiri. Masuk akal. Dari kualitas. Amin. Kedua, harga. Saya bilang, tempat ini serupa besok. Tempat duduk minum kopi. Dari harga 3.000 menjadi harga 15.000. Tetap kopi. Ditanya apa nama warung kopi kita besok katanya. Oh udahlah, buat aja di situ warung kopi rasa kopi. Haleluya, haleluya. Kalau mau buka duluan silakan bikin itu nama itu. Warung kopi rasa kopi. Ada be? Karena ada warung kopi rasanya bukan kopi lagi. Karena aku dengar sendiri, ayam jagungnya ini. Loh, Bapak ini minum kopi tapi kok bisa rasa jagung ya? Maka timbul dari otakku, warung kopi, rasa kopi, bau kopi. Itu asli itu. Dijamin kopi, amin. Pasti kopi. Rasanya kopi, baunya kopi. Kenapa saya sampaikan ini? Kita sebagai orang hebat tidak cukup hanya haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Harus haleluya, puji Tuhan. Harus begitu. Selagi masih kuat bekerja, Bang. Amin. Kalau macam kita besok udah tua, ya udahlah. Memang waktu menikmati. Haleluya. Saya sampaikan kepada saudara, kita memang semua orang tua berharap di sini. Nanti kalau saya udah tua, anak saya lah mengasih saya makan minum. Haleluya. Itu nggak salah, tapi faktanya. Mari kamu sebagai anak, saya juga sebagai anak. Apakah betul? Apa kamu menuntut lebih daripada kau buat? Jangan marah dulu kepada saya. Kalau saya katakan, apa
Apa yang kau tabur siap menuai. Tapi Tuhan gak seperti itu kayaknya. Enggak. Tuhan akan mengubah masalah menjadi berkat. Amin. Diberkatilah anak-anakmu, biar besok kau jadi menikmati berkat. Haleluya. Diberkatilah jemaat ini, diberkati keluarganya, agar gembala juga menikmati berkat. Haleluya. Bukan saja kita diberkati, tapi gereja, jemaat di luar gereja akan menjadi diberkati. Haleluya. Itu tujuan kita. Haleluya. Itu menjadi harapan kita. Ayat 8-nya bersama-sama. Dua sekali lagi. 2, 3 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ada amin. Yeremia 29:11 sebagai penutup. Sambungan dari ayat 8 ini. Yeremia 29 ayat 11. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. 2, 3 ya. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ayat 11. Ini bukan 11 ini. Kasih yang tidak bawa Alkitab. 2, 3 ya. Sebab aku ini Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. sebentar dulu. Tuhan tahu rencananya kamu harus kayak apa. Kalau baca dari ayat ini, perhatikan baik-baik. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu dan saya. Paham? Kamu rancang pun ABCD, ini tak berlaku. Sebab tadi jalanmu bukan, pikiranmu bukan, rencanamu bukan, ini. Itu saya katakan tadi, jangan marah. Coba dulu bertanya, Bapak, apakah ini bukan menjadi rencanamu? Apakah rencanaku itu sesuai dengan rencanamu? Agar Tuhan hadir di usaha saya buka ini, biar Tuhan memberkati pekerjaanku ini, biar Tuhan memberi buah atas tanaman yang kutanam ini. Ada haleluya? Ini jawabannya. Lalu kita sambung 2, 3 ya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi orang-orang percaya penuh harapannya di masa tua pun Tuhan memelihara. Haleluya. Tuhan memberi jaminan kepada kita. Dan saya pun itu. Betul, saya punya anak 3, menantu 1. Kalau Tuhan pakai mereka untuk saya, haleluya. Kalau Tuhan pakai orang lain juga, puji Tuhan. Yang penting masa tuaku diberkati Tuhan. Ada haleluya? Itu intinya buat kita. Dan saya percaya, bukan Tuhan kalah memberkatimu. Kamulah tidak siap dan kalah menerima berkat itu. Bukan Tuhan. Sebab di sini dikatakan, yaitu rancangan damai sejahtera pertama. Coba katakan dulu peran damai sejahtera. Itu rancangan Tuhan ya. Harus damai dan sejahtera. Kalau damai itu bicara dengan hati. Kalau sejahtera itu kecukupan. Amin. Makanya ada kata-kata, saya akan sejahterakan rakyat Indonesia. Sudah berapa kali berganti sampai sekarang masih banyak gak sejahtera. Maka malah dia bukan makin sejahtera, makin sengsara. Katakanlah bukan sengsara, makin tidak percaya diri. Lalu dikatakan, dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu kita berkata begini, kenapa terjadi saya kecelakaan? Coba, kenapa? Lihatlah anak-anak remaja ini kalau naik motor. Arogan, sok tahu. Ini dengar semua ke sini. Kalau kamu nggak pakai helm, kamu jatuh pecah kepalamu, jangan bilang Tuhan jauh daripada. Kalau kakimu nggak pakai sepatu, dimakan aspal, jangan bilang Tuhan itu tidak ada. Termasuk pendeta mudanya. Amin. Amin. Ada di sini kaki yang kebal sama batu?
Ada. Kita coba nanti. Kadang-kadang sepele sebenarnya. Saya kemarin dari rumah sebenarnya ke bawah hanya untuk apa ya kemarin ya? Sore-sore. Saya pikir ke depan nggak usah pakai helm, langsung main aja. Tahu-tahu udah banyak anak-anak pramuka sama polisi. Polisinya nggak mau apa-apa sih. Malah gini, yang pramuka orang tua nggak pakai perlengkapan. Aduh, gak enak banget ngomongannya itu. Udah orang tua nggak pakai perlengkapan katanya. Karena mereka lengkap pakai topi, pakai pramuka, pakai tongkat. Orang tua nggak pakai perlengkapan. Memang sih bukan untuk saya kayak gitu, bukan untuk saya. Cuman ku dengar. Karena aku merasa salah, itu menjadi bagianku. Pulangnya takut aku lihat situ. Saya tidak mau mengulangi mendapat kesalahan dua kali. Enggak, saya tunggu sampai mereka pulang. Sayangi loh itu. Jadi nggak bisa dibohongin hati nurani, betul ya? Tidak bisa. Waktu aku duduk sore itu, untung seseorang datang, saya telepon istri, maaf saya belum bisa pulang karena ada tulang di sini. Punya alasan tepat. Selalu ada pertolongan di saat susah menghadapi masalah. Haleluya. Haleluya. Lalu dia tenang, oh nggak apa-apa. Saya sudah buka puasa, udah mundur semua. Kita pulang, amin. Nggak ada ngomel lagi sih. Lancar jalannya, haleluya. Jadi jangan salahkan orang menyalahkanmu karena kamu yang cari masalah. Haleluya. Kita harapkan ini dan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Oke, jangan sia-siakan ya. Contoh gini. Kalau kamu selesaikan hari ini masalahmu dan pekerjaanmu, berarti besok kamu sudah siap menghadapi masalah yang baru. Amin. Amin. Tapi kalau hari ini kamu tidak selesaikan masalahmu, besok sudah pasti ada masalah. Makin beratlah beban itu. Ditambah lagi hari besoknya. Maka akhirnya akumulasilah masalah itu. Masa bodohlah kita dan tidak mengerjakan apa-apa lagi. Jadi saya harap hari ini pesan firman Tuhan hari ini. Amin. Jangan izinkan sesuatu belum selesai. Di sini istri selalu ngomong gitu. Pak, apa itu tidak boleh besok? Hai istriku, betul berkata begitu selalu? Betul. Saya bilang, Mak, besok masalah udah menunggu. Kalau ini aku selesaikan hari ini, bagaimana aku menyelesaikan dua masalah sekaligus? Berkat juga sama. Kalau berkat hari ini tidak bisa kutangkap, bagaimana menangkap berkat besok? Katakan ke kiri kananmu jelas dulu. Hari ini selesaikan hari ini, besok. Jelas dulu, ngomong dulu. Tuh anak-anak kita lihat tuh. Besok aja PR-nya, besok. Hah? Besok datang lagi PR lebih berat. Memang guru sekolah kami, ada-ada aja gurunya. Langsung mamanya WA. Bu, apa nggak ada jeda waktu memberi PR kepada anak? Gurunya makin ngomong, sebenarnya PR itu udah 1 minggu yang lalu kok. Ternyata mereka menunda itu udah 1 minggu. Mamanya stres. Bapaknya bilang, bikin nasi mak. Kamu gak lihat apa ini kok kerja ini? Itu gara-gara ada menunda satu semua jadi masalah. Amin. Siap tidak menunda masalah. Haleluya. Makanya kata firman Tuhan, sebelum terbenam matahari, selesaikan masalah. Karena Tuhan tahu tidak mungkin ada orang tidak bermasalah hari ini. Haleluya. Sekalipun uang kau pegang, itu akan jadi masalah. Sekalipun kau duduk sama pendeta tiap hari, akan menjadi masalah. Untuk itulah sebelum terbenam matahari, selesaikan. Dan siap menerima besok. Kira-kira masalah itu siap datang nggak kalau kita siap menerima? Biarpun siap datang, nggak ada kekuatannya. Karena kita lebih siap. Tapi kalau kamu tidak siap, dia bilang, pasukan, kasih masalah kecil aja, udah keok itu.
Saya ulangi sekali lagi. Kalau anak-anak dengar baik-baik, termasuk orang tua dan saya, kalau ujianmu hari ini tidak kau kerjakan, kamu akan di-hair. Tahu hair? Diulang. Saya bersyukur saya ulangi itu istri waktu hari ke-5 ya, ke-7 sakit. Om, pergi. Hadapi masalahmu. Kalau tidak, kamu kena hair lagi. Karena masalah bukan dari aku, datang dari Tuhan, menguji kesetiaan dan ketaatan. Ada kan? Dia datang menangis, saya masih geletak di situ. Bukan saya diterima, malah diusir. Haleluya. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kalaupun hari ini kamu bisa dan mampu mengampuni, karena Tuhan berkata, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Amin. Kita hanya meniru, melanjutkan perbuatan Tuhan yang kita nikmati. Jikalau Tuhan mengampuni masalah-masalahmu, engkau juga harus mengampuni orang-orang sekitar. Kenapa? Sebab hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan keadaanmu. Yang serupa dengan itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah dari awal sampai akhir Alkitab ini semua. Kita hanya meneruskan apa yang Tuhan sudah perbuat. Terbayang gak sih kalau Tuhan gak mengampuni? Haleluya. Tapi hari ini juga, sebagaimana Tuhan mengampuni, mengasihi, memberkatimu, demikianlah engkau memberkati dan mengasihi. Lalu ada pertanyaan begini dari Tuhan melalui firman Tuhan. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik, apa upah? Tidak ada. Dan yang terjadi selama ini adalah itu. Selalu kita berbuat baik kepada orang yang baik. Kita menghakimi orang-orang yang tidak baik kepada kita. Padahal Tuhan berkata, penghakiman yang kau buat akan Tuhan ukurkan kembali kepadamu. Pengampunan yang kau lepaskan, Tuhan lepaskan juga pengampunan dari saya. Kalau kamu ikat tali persaudaraan, maka Tuhan juga mengikat tali persaudaraan. Haleluya. Tapi memang ada waktunya kita diam, jangan bicara sampai masalah itu selesai. Ada haleluya. Tetapi bukan dengan panas hati, dengan sakit hati. Bukan. Sama seperti masakan yang baru dimasak. Izinkan dingin dulu. Kalau kau langsung makan, bukan jadi berkat, jadi masalah. Bisa dibuang semua makanan itu nanti karena masih panas. Ada jeda waktu. Haleluya. Ada haleluya. Dan saya minta hari ini, saya sungguh berkata begini, biar anak di belakang juga. Percuma kamu punya cita-cita besar kalau kamu tidak akan beriman Tuhan. Sebab beliau berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya pertama umurmu lanjut, kedua engkau diberkati. Haleluya. Saya terkadang mendiamkan diri kepada orang tua saya, bukan berarti saya sakit hati, untuk menutup celah-celah bicara lain. Saya tidak mau ada orang berdosa gara-gara saya bicara. Tapi ada orang sadar dan tahu diri ketika saya tidak mau bicara lagi. Kita harus berani menghukum diri kita, bukan menghukum orang lain. Ada haleluya. Sebaik apapun kamu, kalau orangnya miring, tetap engkau miring di penilaian. Saudara paham itu? Saudara ngerti itu? Yang penting kau bukan seperti itu. Haleluya.
Ada haleluya? Bebaskan dulu hatimu sekarang. Saya cek dulu satu-satu. Masih kecewa dengan suami? Masih? Masih? Itu jawabannya. Moses? Banget. Istri kemana dulu? Hah? Masih ada. Itu harus benar ada ya. Kan saya bilang tadi, saya tidak menyakiti suami, tapi kau menganggap itu menyakiti. Makanya ada dua, yang sengaja tidak, yang sengaja bisa kau lupakan, yang tidak sengaja kau besar-besarin. Coba. Sejak kapan Tuhan suruh sakit hati? Di hati inilah rumahmu, di hati inilah bariku, kemanapun ku kan berada, senantiasa kau ada. Amin. Gini, saya minta tolong ya. Saya minta tolong. Orang sakit dan kamu sakit gara-gara tidak ada keterbukaan. Dan disitulah setan berkuasa. Sebab ada dosa-dosa terselubung yang tidak kita tahu. Sehingga saya menjadi berdosa karena saya tidak tahu kau tersakiti oleh caraku. Biarpun saudara jemaat saya pendeta, bisa saja senyum saya, cara pandang saya, cara duduk saya, itu menjadi rasa ejekan buat saudara, karena pada waktu saudara merasa banyak masalah. Tapi sesungguhnya tidak. Memang di Alkitab juga berkata begitu. Hati-hati gerakan tubuh. Contoh, ya kan? Saya ngomong sama si Daniel nih. Kira-kira gimana perasaan? Emang saya ngomong apa? Hah? Tapi kok bisa tersinggung? Kan saya gini ngomong tadi kan? Kok bisa tersinggung? Kayaknya. Hah? Kamu gimana kemarin? Sehat ya? Sehat? Itulah bahasa tubuh tidak boleh. Ya? Langsung aja. Saya harap hari ini pantasan banyak berkat tertutup saluran. Masih banyak yang sakit salurannya Tuhan. Sekali lagi, sekalipun engkau disakiti, engkau tidak boleh sakit hati. Paham itu? Paham itu? Yesus juga menderita gara-gara itu. Bukan dia tidak mau mengatakan dia tidak salah, tapi dia ambil resiko itu untuk yang lain selamat. Terkadang orang yang kita selamatkan justru mencelakakan kita. Saya baca artikel itu. Ketika seseorang mau menolong yang bunuh diri, ketika dia pakai tangga, maka yang bunuh diri ini menendang tangganya, jadi duanya tergantung. Yang mau bunuh diri itu gak ada rencananya untuk membinasakan dia, tapi keadaan itulah menjadi celaka bersama-sama. Di sinilah dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Kenapa? Karena persaudaraan yang rukun, kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Kita capek bicara berkat, buka usaha, buka pekerjaan, tanpa kita rukun sesuai firman Tuhan, bagaimana berkat Tuhan turun? Ada haleluya. Ada haleluya. Kalau kamu sumber berkat menjadi pakai rumahmu, siapapun di rumah, biarlah semua menikmati berkat dari hidupmu. Haleluya. Maaf kata saya bilang dulu, maaf kata, lihat baik-baik di sini. Berkat yang kau cari, anjing pun dapat bagian, kucing dapat bagian, ayam dapat
Memang ada orang di sekelilingmu nggak benar orangnya. Dia lebih berharga daripada kucing, daripada anjing, daripada ayam. Amin. Ada amin? Perbuatanmu itu Tuhan tidak akan menghapus. Itu akan ditabung menjadi hadiahmu besok. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Mulai hari ini pesan saya, dan tadi malam saya, tadi pagi duduk berkata, ketika saya datang ke pohon jambu itu, saya bilang, persaudaraan yang rukun, katakan kepada umat itu, tidak ada lagi persaudaraan yang tidak rukun. Amin. Tapi sekali lagi saya sampaikan, berjaga-jagalah. Amin. Batasi. Jangan putus, tapi batasi. Kira-kira positif, tangkap, negatif, tutup pintu itu. Kalau masalah datang, langsung tutup pintu itu. Kalau berkat, buka pelan-pelan. Amin. Itu intinya. Saudara belum seperti saya. Memang saya orang yang disiapkan untuk menghadapi masalah setiap hari. Dan itu adalah mesin hidup saya. Tanpa masalah saya tidak bisa hidup. Tapi orang di sekeliling saya belum tentu siap menghadapi itu. Karena kalau saya bermasalah, di kiri kanan saya akan bermasalah. Itu efeknya. Tapi sampai hari ini Tuhan menyertai. Haleluya. Haleluya. Amin. Kalau kita nggak sakit hati, bukan manusia lagi namanya. Tapi ingat, sebelum terbenam, sudah ya, tadi kan kita mulai dari situ ya. Sebelum terbenam, jam berapa matahari terbenam? Ibu-ibu coba. Setengah? Kalau di kampung kita mah jam berapa ya? Setengah 7. Di kampung sana. Berarti udah terlambat kemarin pengampunan kita jam 8 ya? Serius kami ini. Saya jujur, itu jadi gaya hidup kami sekarang. Bisa kami ribut satu hari. Dia marah, saya pergi. Kira-kira adab saya datang. Gimana Pak? Udah masalah sekitar. Gak dijawab. Tapi saya yakin hatinya pun gak kuat lagi pengen jawab sebenarnya. Tapi percaya ada cara Tuhan nanti bisa bikin ngomong. Jangan paksa. Kalau Tuhan yang ngomong pasti ngomong gitu. Kalau kan paksa gak bisa. Haleluya. Makanya kita saling jadi suami istri. Kenapa? Tahu banget siapa dia. Dan dia tahu siapa kita. Haleluya. Saya yakin karena dia istriku makanya berani bikin saya gitu. Coba istri orang lain berani. Coba tanya dulu. Ini kan suamimu. Dia berani bikin gitu karena dia suami. Berani suami orang lain bikin gitu. Makanya bersyukur. Bersyukur aja. Haleluya. Haleluya. Saya mau tanya dulu nih Bapak, jangan tersinggung yang marah ya. Aku tanya ibu-ibu ini soal benar ya. Kalau bohong kalian berkatnya susah. Ada nggak suami orang benar? Orang benar? Enggak, ibu-ibu, ku tanya ibu-ibu bukan orang lain. Oke, ku tanya, suami siapa yang benar di sini? Ya. Kalau suami yang baik banyak. Banyak suami yang baik, tapi suami yang benar, benar-benar suami. Benar-benar suami ada. Suami yang benar-benar belum tentu. Catat. Memang dia begitu karena suami saya. Suami orang lain nggak mungkin begitu. Catat di situ. Haleluya. Amin. Maka sebulan jiwa itu. Haleluya. Saya bilang loh, kadang-kadang anak pendeta, anak pelayan, istri pelayan paling banyak sakitnya loh. Itu nggak bukan sekarang kan dibilang bahwa seorang nabi tidak dihargai di rumahnya sendiri. Kalau kamu minta hargai saya sebagai pendeta muda, hargai nanti jangan. Dibilang, kamu pendeta ngomongnya kasar. Nggak bisa. Nanti anak saya nanti ngomong juga, gembala sih gembala, tapi marahnya kurangin dikit dong, kan gitu kan? Nggak apa-apa. Yang penting sebelum terbenam matahari selesai. Ya, amin. Gampang kok itu, bawa aja oleh-oleh, amin. Selesai. Saya bersyukur gini. Pesan hari ini sekali lagi, kebangkitan Yesus adalah mematikan segala perselisihan, mematikan segala kedengkian, kebencian, amin. Dan saya harap dengan terjadi ini, persaudaraan yang rukun, kesana berkat Tuhan dicurahkan. Siapkan rumahmu jadi
rumah berkat, amin. Haleluya. Rumahmu rumah sejahtera, amin. Dan saya pastikan itu hari ini banyak bapak-bapak tidak ke gereja karena cari duit, bukan? Amin. 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 Apakah bapak-bapak di sini datang bukan cari duit? Amin. Amin dari duit. Amin. Cuma bedanya mereka berdoa dulu baru cari duit nanti, haleluya. Kalau yang sekarang nggak cari duit dulu baru nanti berdoa. Moga-moga nanti sore semua hasilnya dibawa ke sini, haleluya. Kita doakan bersama. Puji Tuhan. Saya tidak boleh mengingkari itu karena hidup ini harus juga makanan rohani harus ada, makanan jasmani harus ada. Tapi jangan sampai makanan jasmani numpuk, makanan rohani kok. Makanya suami suka oleng-oleng dikit jalannya karena berat sebelah. Itu kan. Haleluya. Itu saja firman Tuhan hari ini. Salam kiri kanan dulu persaudaraan yang rukun bilang. Haleluya. Harus rukun ya. Siapa tahu ada salah-salah dikit, salah-salah banyak, salah-salah besar. Ya, amin. Itu saja. Saya percaya hari ini. Coba dulu pujian kita itu satu tadi apa tadi yang disiapkan tadi? Rohani Jorma Marsakap jalan. Rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Haleluya. Jalanmu bukan jalan Tuhan. Haleluya.